Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Baru sejenak kemudian maka beberapa orang mulai manjat bambu itu dan sambil berteriak nyaring berloncatan turun beberapa puluh langkah dari pasukan yang dipimpin oleh Lembu Ampal. Kehadiran mereka pun masih juga mengejutkan orang-orang yang ada di dalam. Namun para prajurit pun segera menyadari bahwa orang-orang itu pun dapat menjadi sangat berbahaya bagi mereka, sehingga sekejap kemudian sebagian dari mereka pun segera menyerbu dan mengepungnya. Tapi yang sudah terjadi itu pun segera terulang lagi setelah beberapa orang meloncat masuk dan terlibat dalam perkelahian yang seru. Maka batang-batang bambu itu pun bergeser lagi dan beberapa orang telah berlompatan pula memasuki halaman. Lembu Ampal yang melihat cara yang dipilih oleh pasukannya itu tersenyum di dalam hati. Ia muji kecerdikan mereka, sehingga dengan demikian maka musuh pun seakan-akan telah terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam pada itu sejenak kemudian keadaan di satu sisi itu segera berubah. Tapi kedatangan pasukan yang berlompatan dari dinding itu belum mempengaruhi keseluruhan dari pertempuran. Prajurit-prajurit yang dilepas dari tugasnya di sekitar bangsal Tohjaya pun telah turun ke dalam pertempuran, sehingga seolah-olah jumlah mereka pun menjadi bertambah-tambah banyak. Namun dalam pada itu orang-orang yang berlompatan masuk itu pun ternyata mengalir tidak henti-hentinya di tempat yang selalu bergeser di seputar halaman istana Singosari itu. Para prajurit yang setia pada Tohjaya mulai menjadi berdebar-debar. Mereka mencoba membagi diri untuk menahan arus orang-orang yang berlompatan masuk. Meskipun mereka tidak lebih dari 6 atau 7 orang setiap kali, namun berturut-turut tidak ada henti-hentinya. Akhirnya prajurit-prajurit Singosari yang pertahankan kedudukan Tohjaya itu pun tidak dapat menahan orang-orang yang merembes semakin banyak itu. Beberapa orang di antara mereka berhasil lolos dan langsung menusuk ke pusat halaman istana Singosari. Yang membuat prajurit-prajurit Singosari menjadi cemas adalah karena sebagian dari mereka yang masuk ke halaman itu adalah prajurit-prajurit Singosari pula yang telah beberapa lama bertugas di Kediri. Ditambah dengan anak-anak muda yang dengan latihan khusus telah menggabungkan diri ke dalam pasukan Ronggowuni dan Maisa Cempaka. Keadaan pertempuran di halaman itu mulai berubah. Di mana-mana mulai terasa ada perubahan. Orang-orang Rajasa dan Sinelir yang terkepung di mana-mana merasakan kepungan itu menjadi kendor. Baru kemudian mereka menyadari bahwa tentu ada bantuan yang sudah berhasil memasuki halaman dalam jumlah yang cukup, sehingga prajurit-prajurit Tohjaya itu harus melawan musuh yang lebih banyak. Sementara itu Panglima prajurit yang setia kepada Tohjaya menyusup di antara pertempuran di halaman untuk mencari Maeswagni. Bagi Panglima itu, Maeswagni adalah orang yang paling berbahaya, yang harus lebih dahulu dibinasakan. Dengan pengawal yang cukup banyak dan beberapa orang senopati yang memiliki kemampuan yang hampir sempurna, Panglima itu berhasrat untuk membinasakan Maeswagni terlebih dahulu
sebelum pengikut-pengikutnya. Betapapun tinggi ilmunya, ia tidak akan dapat melawan kita berlima, berkata Panglima itu pada 4 orang senopatinya yang memiliki ilmu yang melampaui kawan-kawannya. Bahkan di antara senopati yang lain, ke-4 orang itu beserta panglimanya merupakan kelompok prajurit yang tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Sejenak mereka menyusuri daerah pertempuran yang semakin seru, tetapi Panglima beserta ke-4 senopati terpilih itu bersama pengawalnya tidak menghiraukan lagi lawan-lawannya yang lain. Hanya kadang-kadang mereka berhenti jenak menggilas orang-orang yang mencoba menghalangi langkah mereka. Dalam pada itu, Panglima pelayan dalam yang bertempur dengan sengitnya melihat sekelompok prajurit pilihan itu. Sejenak ia termangu-mangu. Ia menyadari arti kelima orang yang pilih tanding itu, sehingga dengan demikian maka ia tidak mau dengan tergesa-gesa menghalanginya. Tapi dengan diam-diam ia berusaha mengikuti kemana ia pergi. Pengawalnya menjadi teriran-iran, tetapi ketika mereka melihat Panglima prajurit yang setia kepada Tohjoyo itu melintas bersama 4 senopati dan para pengawalnya, maka para pengawal Panglima pelayan dalam itu pun menyadari bahwa di arena itu telah turun lawan yang sangat berat. Karena itu para pengawal sekedar mengikuti panglimanya tanpa berbuat sesuatu. Hanya kadang-kadang mereka bertempur melawan prajurit-prajurit yang menyerang mereka dengan tiba-tiba. Tapi agaknya nasib mereka agak kurang baik dengan tanpa disadari. Maka Panglima prajurit itu telah melihat Panglima pelayan dalam itu, sehingga dengan menggeram ia berkata, "Kita selesaikan tikus itu sebelum kita bertemu dengan Maesowagni." Ke-4 senopati yang menyertainya melihat Panglima pelayan dalam itu pula. Salah seorang dari mereka berkata, "Silahkan Panglima mencari Maesowagni. Biar aku singgah sejenak untuk menyelesaikannya. Ia cukup berbahaya. Karena itu agar pekerjaan kita menjadi cepat selesai, biarlah kita pergi bersama-sama." Ke-4 senopati dan para pengawalnya tidak ada yang membantah lagi. Mereka mengikuti saja ketika Panglima itu berbelok dan menuju ke arah Panglima pelayan dalam yang menjadi berdebar-debar. "Ia melihat aku," berkata Panglima itu. "Ya," sahut pengawalnya. "Ia datang bersama para senopati berwajah hantu yang 4 itu." "Apa boleh buat?" geram Panglima pelayan dalam. "Sebenarnya aku tidak gentar melawan Panglima itu seorang lawan seorang. Tapi bersama-sama dengan 4 senopati berarti iblis itu, mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa." "Kami sudah siap," desis seorang pengawalnya. Memang tidak ada pilihan lagi, kita harus bertempur." Dalam pada itu, Panglima prajurit yang setia kepada Tohjoyo itu semakin lama menjadi semakin dekat orang-orang Rajasa dan Sinelir yang mencoba menghalanginya. Seakan-akan dengan mudahnya disibakkan seperti daun ilalang. Panglima pelayan dalam itu pun segera mempersiapkan diri, meskipun ia sadar melawan mereka berlima adalah suatu pekerjaan yang tidak mungkin. Seandainya pengawalnya mampu menahan pengawal-pengawal Panglima itu, tetapi ke-4 senopati itu tentu akan berhasil lepas dan bersama-sama mencincangnya. Hanya Maesowagni lah yang mungkin dapat melawan mereka berlima. Itu pun jika memang Maesowagni mempunyai ilmu ajaib yang disebut Gundala Sastra, berkata Panglima itu di dalam hatinya. Sementara itu, Panglima dan 4 orang senopati yang disebut berarti iblis itu menjadi semakin dekat. Wajah mereka menjadi tegang dan menakutkan, mencerminkan warna hati iblis mereka. Dalam ketegangan itu tiba-tiba Panglima pelayan dalam merasa seseorang menggamitnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Panglima pasukan pengawal
telah berdiri di belakangnya bersama beberapa orang pengawalnya. "Hei, apakah kau akan melawannya?" bertanya Panglima pasukan pengawal. "Tidak ada pilihan lain," desis Panglima pelayan dalam. "Sebaiknya kau mengelak lebih dahulu sebelum kau mendapat kekuatan yang cukup. Mereka berlima adalah kekuatan yang tidak ada bandingnya. Semula aku hanya mengamatinya dari kejauhan, tapi mereka melihat aku dan mereka mendatangi. Aku tidak akan ingkar akan tugas keprajuritanku." Panglima pasukan pengawal itu termenung sejenak lalu katanya, "Memang tidak seharusnya kita ingkar." Ia termenung sejenak lalu, "Baiklah, aku bersamamu sekarang." Panglima pelayan dalam itu memandanginya sejenak, desisnya, "Apakah kau akan melawan mereka pula? Apa boleh buat?" Kedua panglima itu pun kemudian mengambil jarak karena jumlah pengawal mereka bertambah. Maka masing-masing telah menyiapkan sekelompok kecil prajurit yang paling baik untuk bersama-sama melawan kelima orang lawan yang tidak ada bandingnya itu. "Setidak-tidaknya kita harus berusaha menahan mereka," berkata Panglima pasukan pengawal pada prajurit-prajurit terpilih yang mengawalnya. "Karena itu, kita harus bertempur sebaik-baiknya. Mereka tentu akan terbagi dan melawan kami berdua. Tetapi aku dan Panglima pelayan dalam harus melawan mereka dalam kelompok pula." Prajuritnya mengangguk-angguk, tetapi mereka pun sadar siapakah Panglima dan keempat senopati yang disebut berarti iblis itu. Namun mereka adalah prajurit juga, prajurit yang pernah mendapatkan ilmu keprajuritan, bukan saja dari pimpinan mereka, tapi sejak mereka masuki lapangan keprajuritan. Mereka merasa sudah memiliki bekal dari perguruan masing-masing. Itulah sebabnya bahwa mereka bukan hanya sekedar akan membunuh diri, apalagi dalam jumlah yang lebih banyak. Namun pada itu Panglima pelayan dalam dengan diam-diam telah memerintahkan 2 orang penghubungnya untuk mencari Maeswagni dengan pesan, "Panglima prajurit bersama keempat senopati berarti iblis itu tidak dapat dibatasi tingkah lakunya." Sementara itu Panglima yang diikuti oleh keempat senopatinya itu pun menjadi semakin dekat. Wajah mereka nampak tegang dan memancarkan kebencian tiada taranya. Keempat senopati yang disebut berarti iblis itu pun segera bergeser saling menjauh, seakan-akan mereka akan mengepung kedua panglima bersama pengawalnya. "Pengkhianat," geram panglima yang setia kepada Tohjoyo itu. "Kalian begitu bernafsu membunuh pengikut-pengikut Anusapati saat itu. Sekarang kalian mencoba melawan Tuanku Tohjoyo dan seluruh kekuatan Singosari." Panglima pasukan pengawal melangkah maju sambil menjawab, "Semuanya sudah berubah. Tuanku Tohjoyo pun sudah berubah. Itulah sebabnya, maka pendirianku pun berubah. Persetan, apakah kau sadar bahwa pengkhianatanmu itu harus kau tebus dengan nyawamu dan nyawa semua pengikutmu?" "Kau bermimpi," sahut Panglima pelayan dalam. "Keadaan pertempuran di halaman ini pun sudah berubah. Pasukanmu mulai terdesak di mana-mana. Lihat, orang-orang yang memasuki halaman ini dengan melompati dinding semakin lama menjadi semakin banyak. Tapi mereka adalah orang-orang dungu yang tidak mampu berperang. Mereka adalah anak-anak buahmu. Mereka adalah prajurit-prajurit Singosari yang ada di Kediri, dan yang lain adalah prajurit-prajurit yang tersebar di beberapa daerah Singosari yang lain. Pengkhianat, mereka juga pengkhianat seperti engkau. Mereka dapat memilih manakah yang benar dan yang manakah yang salah." Panglima itu menggeram lalu katanya, "Itulah sebabnya kau tidak berani berbuat apa-apa terhadap Maeswagni. Akulah yang membawanya dari Kediri," berkata Panglima pelayan dalam itu. "Tetapi aku menyadari kekuatan yang ada di belakangnya. Dan kekuatan itu sekarang
kau pergunakan untuk berkhianat." "Salah," potong Panglima pasukan pengawal. "Tuanku Tohjoyo lah yang memaksa kami untuk melawannya. Persetan, aku tidak peduli. Sekarang kau berdua harus mengalami akibat yang sangat buruk dari pengkhianatanmu. Kau berdua akan mengalami nasib seperti kedua senopatimu yang mati dibuang di kali untuk menjadi makanan burung-burung liar pemakan bangkai." Dua panglima itu saling berpandangan sejenak seakan-akan masing-masing ingin mengetahui apakah mereka sudah bersiap. "Marilah," berkata Panglima prajurit yang setia kepada Tohjoyo itu, "kita akan segera mulai." Panglima pelayan dalam memandang keempat senopati lawan itu sekilas. Namun di menyebelahnya, pengawal-pengawalnya pun sudah bersiap sepenuhnya. Dan mereka bukannya prajurit yang baru kemarin yang mendapat wisuda, tapi mereka prajurit-prajurit pilihan yang berpengalaman pula. Meskipun demikian, kedua panglima itu harus mengakui bahwa pengawalnya tidak akan dapat menyamai keempat senopati berhati iblis itu. Tapi tidak ada pilihan lain, adalah wajar sekali apabila kedua panglima itulah yang harus melawan mereka. Jika yang harus menghadapi kelima orang itu hanyalah prajurit-prajurit dan senopati-senopati yang lain, maka korban tentu akan berjatuhan seperti menebang batang ilalang saja. Sejenak kemudian mereka masih saling mempersiapkan diri. Keempat senopati yang disebut berarti iblis itu pun segera membagi diri. Yang seorang akan bertempur bersama panglimanya, dan yang 3 orang akan bertempur berpasangan. Panglima pasukan pengawal menyadari agaknya panglima prajurit yang telah mendesak kedudukan pasukan pengawal itu telah bersiaga melawannya bersama seorang senopatinya. Sedang ketiga senopati yang lain telah bersiap untuk bertempur melawan panglima pelayan dalam. Kedua belah pihak ternyata benar-benar telah bersiaga. Mereka agaknya sudah tidak akan berbicara lagi, selangkah demi selangkah mereka saling mendekati. Sehingga akhirnya senjata-senjata pun mulai bergerak. Panglima prajurit yang setia pada Tohjoyo itu pun segera mengayunkan senjatanya, sebilah pedang yang tajam di kedua belah sisinya. Sedang senopati pembantunya yang seorang itu pun telah meloncat pula dengan garangnya. Di tangannya tergenggam sebuah canggah bertangkai pendek. Di lingkaran yang lain, ketiga senopati yang berarti iblis itu pun telah mulai menyerang pula. Senjata mereka pun sangat mendebarkan hati. Yang seorang membawa sebilah tongkat besi yang bergerigi seperti duri pada daun pandan dalam 4 jalur. Yang seorang lagi membawa sebuah bindi kayu galih asem di tangan kanan, dan di tangan kirinya menggenggam sebuah pedang pendek. Dan yang seorang lagi hanya memegang sebilah pedang biasa yang tidak terlampau besar. Kedua panglima yang melawan mereka itu pun telah menggenggam senjata pula di tangan masing-masing, sehelai pedang panjang. Sejenak kemudian maka pertempuran segera terjadi dengan sengitnya. Ternyata bahwa panglima pasukan pengawal dan panglima pelayan dalam tidak harus melawan musuhnya seorang diri. Berapa orang pengawal pilihan pun segera mendampinginya melawan prajurit-prajurit berarti iblis itu. Agaknya para pengawal pilihan itu pun mempunyai kebanggaan mereka masing-masing. Senjata mereka ternyata bukannya senjata yang biasa dipergunakan oleh prajurit Singosari. Apalagi bagi pasukan pengawal dan pelayan dalam yang mempergunakan senjata seragam. Tapi di dalam perang yang dahsyat dan di dalam mempertaruhkan nyawa, mereka lebih senang mempergunakan senjata yang mereka pelajari di perguruan masing-masing sebelum mereka masuki lingkungan keprajuritan. Bahkan ada di antara mereka yang bersenjatakan sebatang tombak pendek yang ujungnya bergerigi. Ada pula yang membawa sepasang tongkat besi yang dihubungkan dengan rantai baja. Dan ada pula yang menjatakan tongkat pendek yang tajam di kedua ujungnya.
Demikianlah maka pertempuran itu menjadi semakin lama semakin seru. Berbagai macam jenis senjata telah beradu, apalagi mereka yang memiliki kelebihan di dalam olah kanuragan, para panglima dan senopati. Sejenak kemudian pertempuran di tempat itu pun segera menarik perhatian. Beberapa orang prajurit justru tertegun menyaksikan, namun sementara itu mereka masing-masing masih harus bertempur pula di dalam lingkaran pertempuran mereka sendiri. Lembu Ampal yang sudah ada di halaman itu pun segera tertarik pula oleh pertempuran yang sengit itu. Karena itulah maka ia pun kemudian meninggalkan daerah pertempurannya sendiri, karena kawannya sudah semakin banyak berdatangan. Ia ingin melihat siapakah yang terlibat di dalam pertempuran itu. Jika ia menjadi semakin dekat, maka hatinya pun menjadi semakin berdebar-debar. Ia melihat 3 orang panglima dan 4 orang senopati yang disebut berarti iblis itu sedang bersabung. Pasukan pengawal dan panglima pelayan dalam itu tentu tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi, berkata Lembu Ampal, karena ia pun tahu kemampuan kelima orang itu. Sedangkan para pengawal hanya dapat sekedar membantu dan merupakan pelarian sementara jika kedua panglima itu sudah menjadi sangat terdesak. Mereka tidak boleh dibiarkan, berkata Lembu Ampal pula pada diri sendiri. Meskipun ia masih tetap ragu-ragu apakah kehadirannya akan dapat menolong kedua panglima itu. Namun tidak-tidaknya kehadirannya di arena itu akan mampu memperingan beban kedua panglima itu, atau salah seorang dari mereka. Demikianlah maka Lembu Ampal pun segera mendekati arena itu. Kemudian dengan serta-merta ia melompat memasuki arena dengan pedang di tangannya. Lembu Ampal, desis panglima prajurit yang setia pada Tojoyo itu. Ya, aku adalah Lembu Ampal. Kau turut berkhianat? Tidak, aku berdiri di pihak yang benar. Aku menolak untuk menjalankan perintah Tuanku Tojoyo, membunuh Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka yang tidak bersalah. Panglima prajurit yang setia pada Tojoyo itu tertegun sejenak. Dipandanginya Lembu Ampal dengan sorot mata yang memancarkan kebencian. Kau datang untuk menyerahkan nyawamu, Lembu Ampal? Memang sudah menjadi nasib seorang pengkhianat untuk mati dimanapun juga. Jika demikian, marilah kita lihat siapakah yang akan mati di antara kita. Yang mati itu adalah pengkhianat. Bagus, teriak panglima itu sambil melompat menyerang Lembu Ampal. Lembu Ampal memang sudah siap menghadapi segala kemungkinan, karena itu maka serangan panglima itu pun tidak mengejutkannya. Dengan tangkasnya Lembu Ampal mengelak, namun ia pun segera membalas serangan itu dengan serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Dengan demikian maka panglima prajurit itu kini berpindah lawan. Ia tidak lagi melawan panglima pasukan pengawal, tetapi ia memilih lawannya yang baru, Lembu Ampal. Karena itulah maka senopati yang bertempur bertiga melawan panglima pelayan dalam segera mengatur diri seorang dari mereka segera melepaskan arena pertempuran itu dan terjun melawan panglima pasukan pengawal bersama seorang kawannya. Dalam pada itu ternyata perhitungan panglima lawan Lembu Ampal itu salah. Ia menganggap bahwa Lembu Ampal adalah seorang senopati yang tidak memiliki ilmu yang cukup untuk melawannya. Ia menganggap bahwa Lembu Ampal masih berada selapis di bawahnya seperti kebanyakan senopati yang lain. Namun, setelah bergaul dengan Witantra Mahendra Maeswagni dan menjadi kawan berlatih Ronggowuni dan Maesa Cempaka, Lembu Ampal ternyata telah berubah. Ia kini memiliki ilmu yang lebih tinggi dari perhitungan lawannya. Gila, iblis manakah yang mengajari kau berkelahi? Teriak panglima itu. Sekedar untuk membela diri, sahut Lembu Ampal. Lawannya menggeram dengan sepenuh tenaga. Ia mencoba mendesak Lembu Ampal. Namun ternyata kemudian bahwa kemampuan panglima itu memang masih lebih tinggi dari Lembu Ampal.
Meskipun Lembu Ampal masih akan tetap mampu menjaga dirinya, tapi untuk bertempur dalam waktu yang tidak terbatas, maka Lembu Ampal akan mengalami kesulitan. Tapi untuk sementara Lembu Ampal masih tetap bertahan. Sekilas bahkan ia masih sempat melihat kedua panglima yang lain bertempur masing-masing melawan dua orang senopati. Ternyata keduanya pun masih mengalami kesulitan. Tapi untuk beberapa saat mereka pun pasti akan dapat bertahan. Apalagi mereka kemudian tidak lagi harus bertempur melawan kekuatan yang lebih-lebihan. Masing-masing dari kedua panglima itu tinggal melawan dua orang lawan, sedangkan para pengawal kedua panglima itu masih mampu membantu mereka jauh-jauh dapat mereka lakukan. Dalam pada itu, Maeswagni yang bertempur di bagian lain dari halaman itu berusaha untuk menghisap lawan sebanyak-banyaknya. Ia menyadari bahwa orang-orang Rajasa dan Sinelir terdesak di mana-mana. Karena itu maka Maeswagni dan para pengawalnya berusaha untuk mengurangi tekanan itu dengan melumpuhkan lawan yang mereka jumpai. Namun sekali-sekali Maeswagni menjadi bimbang. Ia sendiri tidak dapat mengerti akan tingkah lakunya sendiri. Bahkan kemudian ia jatuh pada suatu kesimpulan bahwa di dalam keadaan yang memaksa, akhirnya seseorang harus memilih mengorbankan yang dianggapnya kurang baik bagi yang lebih baik. Demikianlah Maeswagni mengorbankan orang-orang yang tidak akan banyak berguna lagi bagi Singosari, dengan harapan untuk menemukan hari depan yang lebih baik bagi negara yang sedang berkembang itu. Meskipun Maeswagni tidak ingin melumpuhkan lawannya dengan membunuh mereka, namun adalah di luar kemampuannya untuk menghindarinya sama sekali. Ketika kemudian Maeswagni melihat seakan-akan ada arus yang sedang memasuki halaman, ia pun mengerti bahwa beberapa orang telah berhasil memasuki halaman itu dan membantu orang-orang Rajasa dan Sinelir yang mengalami tekanan. Karena itu maka hatinya pun menjadi semakin tenang, dan karena itu korban yang jatuh oleh tangannya pun menjadi berkurang. Perlahan-lahan namun pasti Maeswagni langsung mendekati bangsa Tohjoyo. Betapapun ketatnya pertahanan yang berlapis-lapis, namun Maeswagni selalu mendesak maju, apalagi karena prajurit yang membentengi bangsal itu pun sudah susut, karena mereka harus berpencaran di seluruh halaman. Tapi selagi Maeswagni menjadi semakin dekat dengan bangsal itu, maka datanglah penghubung yang telah dipesan oleh Panglima Pelayan Dalam untuk menjumpai Maeswagni. Dengan napas terengah-engah ia pun berkata, "Aku harus mencari tuan di seluruh halaman ini. Apakah kau membawa pesan?" "Ya." "Apakah pesan itu?" "Panglima Pelayan Dalam mengirimkan pesan bahwa panglima prajurit yang setia kepada Tuanku Tohjoyo itu berkeliaran di halaman. Tingkah lakunya sama sekali tidak dapat dibatasi, sehingga menimbulkan korban yang tiada terhitung jumlahnya." "Di mana ia sekarang?" "Bertempur melawan panglima pasukan pengawal." Maeswagni termangu-mangu sejenak. Ia sudah menjadi semakin dekat dengan bangsal Tohjoyo. Ia ingin masuki bangsal itu lebih dahulu dari para prajurit dan panglima. Si para panglima Pelayan Dalam itulah yang pertama-tama menemukannya, maka nasib Tohjoyo agaknya akan menjadi sangat buruk. Kedua panglima itu sudah menyimpan dendam di dalam hati, kecuali penyesalan bahwa mereka sudah terlibat dalam usaha pembunuhan Anusapati yang kemudian menempatkan Tohjoyo pada tahta Singosari, juga karena sikap dan tingkah laku Tohjoyo yang sangat menyakitkan hati. Namun ternyata bahwa kedua panglima itu kini berada di dalam kesulitan. "Bagaimanakah imbangan kekuatan itu?" bertanya Maeswagni kemudian. "Apakah panglima pasukan pengawal selalu terdesak?" "Ya, Tuan. Panglima prajurit yang setia kepada Tuanku Tohjoyo itu bersama dengan 4 orang senopati yang disebut berarti iblis itu
Maeso Agni mengerutkan keningnya. Senopati itu memang benar-benar berarti iblis. Ia tidak mengenal peri kemanusiaan sama sekali. Kematian lawannya di medan perang merupakan permainan yang menyenangkan baginya. Karena itu Maeso Agni pun kemudian berpikir jenak bangsa Tohjaya sudah tidak begitu jauh lagi. Tetapi panglima pasukan pengawal itu memang memerlukan pertolongan.